Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Isnaini Sukawati, kelas 12 IPS 2, nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu matematika. Matematika dari bahasa Yunani yang berarti studi besar, struktur ruang, dan perubahan. Secara umum dapat diartikan bahwa matematika merupakan sebuah ilmu pasti yang bersangkutan dengan penalaran. Matematika merupakan ilmu yang mendasari kehidupan manusia. Seiring perubahan zaman, matematika terus berkembang secara dinamis. Seseorang yang ahli dalam matematika disebut matematikawan atau matematikus. Segala hal yang berhubungan dengan matematika disebut matematis. Matematika merupakan salah satu ilmu yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu secara umum maupun secara khusus. Secara umum, matematika digunakan dalam transaksi perdagangan. Matematika mendapatkan julukan ratu segala ilmu, mempunyai banyak kelebihan dibanding ilmu pengetahuan yang lain. Manfaat belajar matematika. Belajar matematika dapat memecahkan suatu permasalahan. Belajar matematika itu sebenarnya diharuskan, karena kalau tidak bisa maka akan rugi diri kita sendiri. Kita tidak bisa memecahkan suatu permasalahan. Dengan belajar matematika dapat memecahkan suatu permasalahan, baik pemecahan dalam pengerjaan soal-soal maupun pemecahan permasalahan lainnya, seperti pengukuran jarak jalan, pemecahan masalah dalam membangun rumah, atau yang lainnya. Belajar matematika dapat membantu untuk berdagang. Dasar belajar matematika adalah berhitung. Berhitung juga dapat bermanfaat untuk berdagang. Jika berdagang, harus pintar berhitung. Jika tidak pintar dalam berhitung, akan kesulitan dalam berdagang. Belajar matematika dapat menjadi dasar pokok ilmu. Matematika menjadi dasar pokok ilmu, maksudnya matematika itu adalah suatu pelajaran pokok tentang ilmu berhitung. Sehingga ketika belajar ekonomi, akuntansi, kimia, fisika, dan lainnya sudah lebih paham dan tidak terlalu mengalami kesulitan. Belajar matematika dapat membuat kita lebih teliti, cermat, dan tidak ceroboh. Ketika guru memberikan soal untuk dikerjakan, menyelesaikan soal tersebut haruslah dengan hati-hati, harus dengan teliti, perhatikan benar apa pertanyaannya, berapa angkanya, dan lain-lainnya. Jadi, penyelesaian dalam mengerjakan soal dapat melatih menjadi orang yang teliti, cermat, dan tidak ceroboh. Belajar matematika dapat melatih cara berpikir. Belajar matematika sangatlah menuntut untuk berpikir. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam berpikir. Ada kemampuan berpikir yang cepat dan ada juga yang lambat. Dengan mengerjakan penyelesaian soal dapat melatih cara berpikir untuk lebih keras lagi. Ketika jawaban salah, harus diperbaiki sampai jawabannya itu benar. Sehingga tujuan untuk menyelesaikan soal tersebut mendapatkan hasil yang memuaskan. Belajar matematika dapat melatih kesabaran. Penyelesaian permasalahan dalam matematika itu rumit dan panjang sehingga dapat melatih untuk menjadi orang yang sabar dalam mengerjakan soal matematika. Ilmu matematika memiliki banyak cabang seperti aritmatika, geometri, aljabar, statistik, trigonometri, dan kalkulus. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang aritmatika. Aritmatika merupakan cabang yang mempelajari operasi dasar bilangan, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan persen. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam menghitung uang, laba rugi, dan bunga bank. Yang kedua ada geometri. Geometri merupakan pengukuran tentang bumi yang membahas tentang bidang, bentuk, ruang, volume, dan luas. Cabang ini banyak dikuasai oleh para insinyur, arsitek yang membahas bentuk, bidang, dan ruang suatu benda terutama luas dan volume. Yang ketiga ada aljabar. Aljabar merupakan cabang matematika yang dapat dicarikan sebagai generalisasi dari bidang aritmatika. Aljabar salah satu cabang dalam ilmu matematika yang sangat luas cakupannya. Sedangkan aljabar itu sendiri diartikan sebagai cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari simbol matematika dan aturan-aturan yang digunakan untuk memanipulasi simbol tersebut. Aljabar dapat mempermudah dalam memecahkan permasalahan daripada metode konvensional, yaitu menyatakan permasalahan dalam kata-kata. Aljabar adalah benang nomor satu dari hampir semua bidang matematika. Selain itu, aljabar juga meliputi segala sesuatu dari dasar pemecahan persamaan untuk mempelajari abstraksi.
Yang keempat ada trigonometri. Trigonometri secara bahasa trigon yang berarti 3 sudut dan metri yang berarti mengukur. Fungsi trigonometri yang meliputi sinus atau sin, kosinus atau kos, tangen atau tan, kosekan atau kosek, sekan atau sek, dan kontangen atau kotan, yang kesemuanya merupakan cara untuk menentukan satu sisi sebuah segitiga atau sudut yang terbentuk dari dua buah sisi dalam sebuah segitiga. Yang terakhir ada statistik. Statistik mempelajari tentang teknik pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Ilmu ini sangat bermanfaat dalam melakukan penelitian yang melibatkan angka. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.